Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Sekali lagi, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menyembah datang kepada Bapa kita, pada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan hanya meminta kepada kita untuk satu kali dalam seminggu kita boleh datang kepadanya, ke rumahnya, berkumpul bersama saudara seiman. Mari kita syukur setiap waktu yang ada, karena hari-hari ini sudah semakin jahat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat pujian kita, kasih-Mu mempesona. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku, Kita ulangi lagu ini dari awal. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona, menggetarkan jiwaku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita mengulangi lagu ini dari awal. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita lebih sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya, amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
umur, sepanjang. Lebih lagi kita angkat pujian ini, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Yes, bahwasanya amen. Tuhan telah sediakan yang kami Amen. perlu, lebih dari yang kami perlu Tuhan. Yes. Burung Hallelujah. di udara Tuhan pelihara, tanaman di ladang Tuhan hiasi. Demikianlah kami Tuhan, orang-orang berharap kepadamu, ciptaan-Mu Tuhan, yang lebih dari semuanya itu. Kami adalah anak-anak-Mu, tentu saja Tuhan pelihara dengan kasih dan kemurahan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, bahwasanya kami boleh ada sampai di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami masih boleh berkumpul bersama saudara seiman kami, untuk memuji Tuhan bersama-sama, berkumpul bersama anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati, dengan bersuka cita kami memuji Tuhan, sebab Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kami bergembira karena Tuhan, bukan hanya karena ingin diberikan Tuhan, ingin diberikan sesuatu dari Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada pagi hari ini yang akan melawat dan mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memulai ibadah kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun cuacanya agak mendung, tapi di dalam harus berapi-api, menyala-nyala. Amin. Amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kita angkat pujian kita. Biar bumi akan berlalu. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian kita. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus.
Puji Tuhan. Hanya Allah saja sumber sukacita kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman kita, firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saya ajak kita sungguh-sungguh lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Sebab yang kita sembah di sini adalah Tuhan. Bukan bernyanyi biasa, kita memuji dan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari fokusmu hanya kepada Dia. Pandang Dia dengan mata yang tertuju. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh segenap hatimu, katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Hanya jemaat saja. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. mari sampaikan dengan sungguh-sungguh. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal
kekal selamanya. Aku telah mengenal, Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. kasih karuniamu. Engkau yang kaya Tuhan, rela jadi miskin Rela jadi supaya kami menjadi kaya. supaya aku Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. bagi Yesus. Lebih lagi angkat suaramu, Hosana. Hosana, Hosana Bagi Yesus Allahku, bagi mainkan dengan segenap hatimu. Allahku. Hosana, Hosana Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi bagi Yesus Tuhanku, Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita sembah Dia, angkat pujianmu, angkat mazmurmu kepadanya. Hosana, Hosana bagi Yesus. Jangan ada yang diam, sembah Dia, Kau baik dan hormati sangat Dia. baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik, Bapa. Baik bagi kami. Haleluya. Baik bagi kami. Kami bangga punya Bapa. Angkat pujianmu bagi Dia. Engkau sungguh sangat baik, Bapa. Tidak ada yang seperti Yesus. Oh, terima Luar kasih. biasa, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau sungguh sangat baik, Bapa. Mari angkat pujianmu. Kami berpasun bagimu. Haleluya. Hormati Dia. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Oh, kasih-Mu tetap selamanya. Kami angkat pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Dia ada di tempat ini, jemaat. Terima kasih, Bapa. Dia yang bersemayam di surga hadir di tempat ini. Sampaikan pujianmu kepada Dia. Yang seperti Yesus dalam kami.
menjadi kaya. supaya aku Mari sama-sama kita angkat pujian, kita katakan Hosana. Hosana, Hosana Bagi Yesus Allahku. bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana Bagi Yesus Tuhanku. bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Kita berikan tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Amin. Sebab ketika kami masih berdosa Tuhan, Engkau telah rela mati bagi kami. Kami tahu Engkau mati bagi kami di kayu salib, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, Amin. tetapi semata-mata karena belas kasihan. Bahkan kami tahu Tuhan, hidup kami tidak berarti tanpa Engkau. Bahkan kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Oleh karena Engkaulah maka kami hidup. Oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, maka kami berhak Tuhan mewarisi surga yang kekal yang Kau sediakan. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti itu. Terpujilah nama Bapa. Saat ini Tuhan, Amin. berfirmanlah bagi kami semua. Pakailah bibir lidah Hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Tetapi Engkaulah yang berkata-kata bagi kami, Amin. bukan manusia, tapi Yesus Kristus Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih. Engkaulah yang menjadi jawaban bagi kami semua. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Mereka pulang dengan kemenangan dari tempat ini. Yang sedang mengalami jalan buntu, mereka diberi pertolongan oleh Tuhan. Amin. Dan mereka mendapat jalan keluar dari Tuhan Yesus. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Sakit urat-urat, saraf-saraf, tulang-tulang, Tuhan sembuhkan demi nama Yesus. Sakit rematik disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sakit asma, sinusitis disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sakit gula disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Di mana pankreasnya diganti oleh Tuhan dengan yang baru. Amin. Yang sakit stroke pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saraf-sarafnya normal kembali. Terima kasih. Organ-organ tubuhnya normal kembali. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang terikat dilepaskan, yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Yang mati imannya, mati pengharapannya, mati sumber mata pencariannya, dipulihkan oleh Tuhan, Amin. dihidupkan kembali oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang ada di antara umat-Mu yang mendengarkan di tempat ini maupun yang di rumah yang menyaksikan program video ini, mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Amin. Jadilah kau sembuh. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada satu oknum yang tidak senang ketika kami beribadah, apalagi mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu setan iblis yang ingin mengganggu kami mendengarkan firman-Mu, mentaati firman-Mu. Kami patahkan kuasa iblis Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. sudah patah kuasa, sudah hancur kuasa. Kami menang. Setan sudah keluar dari tempat ini. Setan sudah keluar dari hidup kami. Bahkan dari daerah ini radius 30 km dari tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang mengambil alih, yang mengendalikan segalanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan melakukan.
Kita yang sudah siap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia bersama saya berkata, amin. Haleluya. Salam. Bagi saudara yang ingin, ya mungkin mau ke belakang atau mau minum dulu, silakan. Karena apa? Kita mau mendengarkan satu firman Tuhan yang luar biasa. Ya, silakan. Ada yang mau kamar mandi, yang mau minum dulu, silakan. Iya. Di sini masih longgar kayaknya. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, nggak ada, nggak apa-apa. Kita mau merenungkan hanya satu ayat firman Tuhan, intinya yang pertama, Yohanes pasal 10 ayat 27. Saya berharap kita hafal ini. Firman Tuhan ini luar biasa. Masih barusan diberitahu oleh Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 10 ayat 27. Ada amin? Kalau sudah dapat, kita akan baca Yohanes pasal 10 ayat 27. Nanti bahasa Bataknya tolong Bang Petrus ya. Setelah hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bahasa Batak. Ditangiwan angka biru-biruku doso suaraku, jala hutada donasida diihuton nasida doau. Ditangion aka biru-biruku do suaraku. Terus Jala hutada donasida jala hutada donasida diihuton nasida doau. dihuton nasida doa. Bahasa Bataknya saya ulangai. Ditangihon biru aka biru-biruku do Suaraku. suaraku. Jala hutada Jala hutada donasida donasida diihuton nasida doau. dihuton nasida doa. Ya. Jadi luar biasa. Dihuton nasida doa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, K-nya huruf besar. Itu artinya Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Berarti domba-dombanya Tuhan Yesus mendengarkan suara Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua yang ada di tempat ini benar-benar menjadi domba. Sebab ada juga orang yang tidak jadi domba, tapi jadi kambing. Cirinya cuma satu yang paling menonjol. Kalau kambing, tanduknya ke atas. Kalau domba, tanduknya ke bawah, ke belakang gitu. Udah pernah lihat ya? Iya. Coba dipegang dulu, tanduknya kemana kira-kira? Iya. Jadi kalau kambing ciri-cirinya dia suka nanduk. Saya dulu untung Tuhan izinkan pernah mengangon kambing di kampung. Jadi sangat tahu saya. Dia nggak peduli apalagi yang bandot itu. Waduh. Kita kadang-kadang mau ikatkan talinya, tambatkan supaya nggak lari ke ladang orang gitu. Udah diseruduk kita dari belakang. Pikirnya kurasa mau nantang belakang kita. Iya, itu sering saya alami. Jadi kalau saya mengikatkan tali kambing ini, saya harus siap-siap menangkis serangan bandot dari belakang. Betul? Iya, apalagi kita sengaja lawan gini.
kepalanya pakai tangan kita, itu nggak mau dia mundur. Itu ciri-ciri kambing. Tapi kalau domba enggak, dia tenang aja, dia nggak mau menyerang. Tapi kalau kambing, wah luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita benar-benar jadi domba, salah satu syaratnya kita harus bertobat. Bertobat. Supaya kita jadi domba, tidak kambing lagi. Ada amin? Nah, kita sudah sering mendengar bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di bagian terakhir dikatakan, kalau dia domba, apa katanya tadi? Dia mengikut Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus ikut apa kata Tuhan Yesus. Apa kata firman Tuhan. Amin. Jangan ikut apa kata dunia ini. Ada haleluya. Haleluya. Yang sering jadi masalah, ada orang katanya pengikut Yesus, tapi yang diikuti apa kata orang. Apalagi kata orang banyak. Saudara tahu kata orang banyak, saat ini kita nggak boleh keluar rumah. Kenapa kita keluar rumah? Iya kan? Kata dunia lagi saat ini harus stay at home, oke. Pakai masker. Kenapa saudara nggak pakai masker? Nggak salah pakai masker, tapi saya mau beritahu, marilah kita lebih taat apa kata Tuhan Yesus, apa kata firman Tuhan, daripada apa kata dunia. Sampai-sampai saudaraku yang dikasih Tuhan, ya Tuhanlah yang tahu. Banyak orang takut beribadah karena perkataan dunia. Apa perkataan dunia? Angka kematian tinggi, oke, itu salah satu. Corona ada di mana-mana, ya kan? Terus apa lagi? Disuruh kita beribadah di rumah, tapi di rumah pun nggak beribadah. Nah itu. Jadi malah orang tidak melakukan apa-apa. Saya sekarang sedang begini ya, Tuhan kasih pencerahan. Salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar domba yang mengikuti apa kata Tuhan Yesus, dia hanya taat kepada Yesus dan tidak takut sekalipun dia melawan arus terhadap apa kata dunia. Ngerti maksudnya? Saya ulangi sekali. Salah satu ciri-ciri kalau kita domba yang benar-benar mengikuti apa kata Tuhan Yesus, dia tidak takut karena mentaati Yesus, melawan arus terhadap apa yang dikatakan dunia. Tapi yang sering saya lihat serba-serbinya begini. Beribadah dia nggak datang karena anjuran pemerintah. Nah, ini kan perkataan pemerintah, oke lah, suara Tuhan.
Tapi kok cari uang pergi dia ya? Coba dijawab dalam hati. Ini makin dalam ini Tuhan beri pencerahan. Betulkah dia taat pada Yesus? Oke dong, kalau memang mau taat, apa kata pemerintah? Di rumah aja ibadah juga nggak pergi, udah kerja juga nggak usah, cari uang pun nggak usah. Seharusnya kan? Karena firman Tuhan jelas, Pak Agus sering bilang itu, nanti bisa Bapak kasih tahu Pak di mana itu. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bapak cari Pak, nanti kalau udah dapat Bapak bilang. Harus. Jadi jangan abu-abu, sebab sebentar lagi yang lebih dahsyat akan datang lagi. Firman Tuhan juga udah bilang, saya pun sudah diberitahu Tuhan. Ini masih apa namanya? Ada yang lebih dahsyat dari sini lagi mau datang. Tapi kalau saudara tanya apa namanya, belum tahu saya. Kalau kita baca kitab Wahyu, ada namanya Absintus. Ya, saya pernah baca soal Absintus ini. Rupanya itu seperti apa? Kalau sebuah reaktor nuklir itu pecah atau bocor, ada yang keluar dari sana, zat namanya apa? Unsur radioaktif. Jadi corona ini belum seperti itu, menyerang orang dari udara, belum kan? Tapi kalau di Wahyu ada dikatakan Absintus, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bisa menyerang melalui udara. Dan kalau unsur radioaktif ini sudah terbang di udara, saudara, bisa mati. Bukan hanya manusia, segala makhluk hidup. Tapi untunglah firman Tuhan katakan, minyak dan anggur tidak akan dirusak. Orang-orang yang ada minyak urapan Roh Kudus dan anggur firman Tuhan tidak ikut dirusak. Haleluya. Tapi itu akan membuat lebih goncang lagi dunia dari corona. Corona ini belum bisa terbang menyerang orang. Setiap orang yang menghirupnya misalnya langsung sakit ataupun mati, enggak. Tapi kalau Absintus itu, wah, bahaya. Sudah dapat Pak? Ya. Kisah Rasul 5 ayat 29. Kisah Rasul 5 ayat 29, coba Bapak baca. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Iya. kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada amin? Amin. Kalau saudara berkata, oh kami tidak beribadah hari Minggu karena kami taat kepada Allah. Ada suara Allah berkata melalui pemerintah tidak boleh beribadah keluar rumah. Iya kan? Oke. Ibadahlah di rumah, nggak masalah. Ini pun kita sedang ibadah di rumah itu. Iya. Amin. Ya. Jadi memang nggak keluar kemana-mana karena katanya takut akan haram. Tapi yang sebaliknya terjadi, dia tidak beribadah kemana-mana, tapi cari uang pergi keluar rumah. Ini tolong kita renungkan. Betulkah kita pengikut Yesus? Aturannya dong.
Minimal kelasnya sama kan? Kalau mengikut Yesus takut keluar rumah, cari uang pun harus takutlah keluar rumah. Minimal itu. Yang paling bagus sebenarnya mengikut Yesus dia tidak takut, iya kan? Lebih cinta dia kepada Yesus kan? Tapi cari uang dia keluar rumah takut juga. Tahu maksudnya? Dia mengikut Yesus, utamakan beribadah. Tapi karena dia juga tadi takut keluar rumah, dia nggak pergi kerja cari uang. Gimana? Jadi yang paling bagus saudara yang dikasih Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Jadi karena ketaatan kita kepada Tuhan itulah, maka kita harus berjaga-jaga. Kalaupun kita keluar rumah silakan pakai masker, iya kan? Jangan konyol juga. Ya. Dibilang cuci tangan silakan. Tapi sebenarnya kita tidak takut dengan apapun selain kepada Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Ini orang banyak lebih takut ku tengok tidak makan daripada takut kepada Tuhan. Jadi saudara ke Tuhan itu harus lebih tinggi selalu porsi. Kami tetap beribadah kepada Tuhan, nggak takut dengan si corona, ya kan? Kami juga pergi cari nafkah, keluar rumah. Tapi kami harus berjaga-jaga. Itu kata firman Tuhan. Pakai masker juga, iya kan? Cuci tangan juga. Itu yang benar. Tapi jangan sama si corona takut, tapi cari uang pergi juga. Gimana itu? Tapi dia katanya dombanya Tuhan. Gimana itu? Benarnya kita dombanya Tuhan? Mari kita datang. Haleluya. Tohoro hita biru-biru di Tuhan ini. Amin. Tohoro kan? Ikon lebih mangoloi do hita tu Tuhan, lebih taat. Ikon ubiar do hita tu Tuhan daripada tuna asing. Jadi sudah 3 sebenarnya aku sampaikan. Yang pertama tadi, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, kita ingin melihat kebaikan Tuhan, kita harus bertobat jadi domba dari kambing, supaya kita digembalakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengikut apa kata Tuhan, mentaati Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Saya mau beritahu, di Roma pasal 13 memang ada dikatakan ayat 1 bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi ingat, tunduk kepada pemerintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pilihlah tunduk kepada Allah. Amin. Karena ada di sana 2 pilihan. Seperti penduduk Cina sekarang. Di sana mana boleh gereja selain dari gereja yang diatur oleh pemerintah. Khotbahnya harus membela pemerintah, khotbahnya harus mendukung pemerintah. Nah, ini masih sesuai ibadah di rumah. Amin. Yang dibilang pemerintah. Tapi herannya orang gak ibadah, tapi pergi cari duit. Gak salah cari duit, ibadah dulu dong, cari Tuhan dulu, ya kan? Jangan malah takut cari Tuhan, cari duit gak takut. Udah jelas maksudnya? Kita harus lebih taat sama Tuhan.
Jadi kalau di Cina itu ada gereja bawah tanah namanya, itu tersembunyi, nggak ada gedung. Mereka kumpul di rumah-rumah. Alkitabnya, ini saya pernah dengar kesaksian mereka lewat video dan juga orang-orang hamba Tuhan misionaris. Ini Alkitab ini mulai dari Kejadian 1 lembar dikoyak, kuoper kepada orang lain. Sudah kamu baca, kamu pahami sana, kasih sama temanmu lagi. Terus temanmu kasih lagi Kejadian pasal 2. Saya kasih lagi sama kau pasal 2. Oper lagi sama teman. Tidak boleh ada Alkitab utuh seperti ini di sana. Maaf. Pemerintah Cina melarang orang baca Alkitab. Bahkan megang Alkitab pun bisa dibunuh atau dipenjarakan pemerintah. Jadi dituruti, nggak usah baca firman. Ya, biar jelas ini. Saya udah selidiki itu firman Tuhan Roma pasal 13. Kita tunduk kepada pemerintah sebatas sesuai firman. Kalau dilarang kita baca Alkitab, dipotong pun jadi. Nggak ada tawar-menawar. Amin. Amin. Ini kita bukan dilarang beribadah. Suruh ibadah di rumah. Tapi jadi nggak beribadah. Alasan takut corona. Kok cari duitnya takut sama corona? Oke, kita buat solusi. Yang tidak datang ibadah minggu, datang di konser. Karena minggu itu mungkin terlalu terang-terangan baginya. Ya kan? Bagi tetangganya, kalau dia keluar rumah, boleh rumahnya ke gereja kalian? Gereja kalian boleh rumahnya? Kan ada kayak gitu pertanyaan. Oke, konser. Ini konser minta datang. Di hari Kamis di sini. Tapi Kamis ini kita ada ibadah ya. Menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Di hari Kamis ini bonus. Iya. Jadi tetap aja kita mulai jam 10. Ya, Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Harus kita rayakan itu. Kalau dia nggak naik ke surga pada waktu itu, nggak ada tempat kita di sana. Dia naik ke surga untuk kita, menyediakan tempat bagi kita. Baik nggak Tuhan Yesus itu? Itu salah satu tadi penyebabnya, maka kita sungguh-sungguh menyanyi, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Rumahmu sudah ada di surga. Amin. 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 Saya mau beritahu, lantainya bukan granit. Granit pun udah mahal. Kita baru beli granit kan untuk tangga. Mahal. 4 biji saudara, bisa 300.000. Satu kotak 4 biji. 60 kali 60. Ada di bawahnya nih. Saya tanya, granit paling mahal berapa? Oh itu Pak, satu kotak 300.000. Ini di toko yang kami tanya ya, tempat lain saya nggak tahu. Mungkin di situ itu yang ada kan? Sebab ada aja mungkin tempat lain yang lebih mahal. 4 biji 300. 60 kali 60. Satu kotak. Kalau keramik yang 25 kali 25 itu 70.000 satu kotak. 6 biji. Nanti lantai rumah kita di sana bukan granit, tapi di atas granit. Apa kira-kira? Emas. Jadi yang nggak punya di rumah di bumi, jangan sedih. Jangan minder, jangan putus asa. Tapi itu pun akan Tuhan beri juga di bumi. Supaya apa? Tujuannya hanya satu. Supaya lewat berkat yang saudara terima itu, jiwa-jiwa lebih mudah saudara ajak kepada Tuhan. Itu aja. Bukan berarti kalau nggak punya rumah di bumi, oh terkutuk. Enggak. Nggak ada itu. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus semasa di bumi 33,5 tahun umur, saya selidiki,
Nggak ada rumahnya, Pak. Kontrak itu. Jadi terkutuk Tuhan Yesus itu. Murid-murid Tuhan Yesus pun saya selidiki, termasuk si Petrus, nggak ada rumahnya. Kontrak. Kenapa Tuhan Yesus suruh muridnya si Petrus untuk mancing di danau? Ikan pertama yang kau tangkap nanti buka mulutnya. Ada apa di dalamnya? Ada emas 4 dirham. Saya lupa entah berapa mayam itu. Untuk apa itu? Emasnya? Untuk bayar sewa kontrak gereja. Sebagian bayar pajak. Di firman Tuhan itu bea bait Allah. Bayar pajak kepada pemerintah juga. Jadi jangan kecil hati. Tapi kalau ada rumah kita di bumi, lebih mudah kita ngajak orang datang pada Yesus. Karena orang dunia ini umumnya mata duitan. Kalau dilihatnya kita mengikut Yesus, semuanya kita miskin. Bahkan sangat miskin. Ada toa katanya. Bisa ragu dia dengan iman kita. Padahal Tuhan Yesus gak ada menilai kita melalui itu. Amin. Amin. Orang Tuhan Yesus sudah sediakan di sana rumah kita terbuat dari emas. Nanti saudara masuk surga itu bukan disambut dengan karpet merah. Kalau di bumi, presiden sehebat apapun turun dari pesawat di bandara disambut dengan karpet merah. Itu kecil, saudara. Ya. Kita disambut dengan karpet emas. Saya pernah ke tukang karpet di pusat pasar. Saudara kalau mau beli karpet di sana, bilang, Pak, ada karpet emas. Apa kira-kira jawaban? Enggak ada. Jadi yang terbaik Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita nyanyi tadi benar-benar bersungguh hati, menghayati. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Amin. Walaupun lagi banyak utang. Walaupun dompet lagi kempes. Tuhan bilang jangan kita berpatokan pada hal-hal lahiriah. Ketika kita berpatokan kepada roh Tuhan, kepada Tuhan yang adalah roh, maka Tuhan akan perlengkapi dan cukupkan segalanya. Gitu caranya. Ini waktu nyanyi, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Apa sih baiknya Tuhan ini? Aku semalam berdoa belum dijawab Tuhannya. Baik apa ya? Mulai hari ini ke depan, jangan berpatokan pada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan. Jangan. Berpatokanlah pada firman Tuhan, roh Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang apa yang tidak ada bisa Tuhan buat jadi ada. Saya sudah pernah bersaksi, ada seorang ibu teman kami di Lorong Karteng. Kenal ibu ini ruang. Bapak Haryanja, ya, suaminya, istrinya baru menikah. Lorong Karto paling ujung sebelah kiri. Mereka hidupnya sederhana. Anaknya ada 5 kalau nggak salah, 6 ya. Satu gereja orang ini di GKP. Tapi kulihat ibu ini sungguh-sungguh.
mengikut Yesus, walaupun sebenarnya suaminya tidak terlalu mendukung. Saudara tahu apa yang Tuhan buat? Ada seorang gurunya ke Amerika, mula-mula mau jadi pembantunya di sana, di rumah keluarganya, famili dari mereka, famili dari ibu. Si bapak ini di sana pendeta juga, buka gereja. Entah berapa lama di sana, si cewek ini meninggallah si pendeta. Dia jadi gembala. Si perempuan ini anaknya ibu Harianja Buru Semenukali. Si Tompul atau Semenukali? Si Tompul ya? Oh ya, berarti saya lupa, sorry lah ya. Udah lama memang, udah ada puluhan tahun. Singkat cerita, dalam 1 bulan si cewek ini, dia nyekolahkan adik-adiknya, ngirim uang 10 juta rupiah. Itu 10 tahun lebih yang lalu. Udah lupa berapa tahun pasti. Akhirnya semua adik-adiknya bangkrut. Banyak cara Tuhan, ya. Kita nggak tahu si Tabita ini nanti, iya kan? Ada hal yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia pintar nih, takut Tuhan lagi. Wah, luar biasa. Jadi selalu di dalam hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menjamin kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bisa Tuhan buat jadi mungkin. Ini Tamburu, mana Tamburu? Nyonya Tambunan baru 5 juta. Ay waro ito. Ay bodo pemalum si Juni nanyo. Wah sarang buhoro. Di Alkitab kalau penyakit sawan ada nggak disembuhkan? Ada. Yang penting dia pertama percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Yang kedua dia mau bertobat. Sambil kita doakan dan puasakan, sambil kita periksakan ke dokter. 2 jalur selalu kita beri. Kalau saudara lihat hidup kami pun seperti itu. Ke Tuhan sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Amin. Amin. Iya. Jadi dalam Yesus kita nggak boleh malas. Itu selalu 2 hal. Maka engkau akan Tuhan buat jadi hebat. Ada orang kerja sungguh-sungguh, tapi ke Tuhan nggak sungguh-sungguh. Bisa nggak berhasil? Bisa, tapi nggak maksimal. Biasanya dia akan melenceng dari Tuhan. Ada orang sungguh-sungguh ke Tuhan, tapi nggak kerja sungguh-sungguh. Bisa berhasil? Bisa, tapi cukup-cukup makan, nggak maksimal. Jadi untuk yang sakit pun seperti itu. Ditanya lagi sama Nambon. Jadi mau siaturon itu bodoh pemalumon. Iya, buah sedang boy. Si Lazarus obat hari mate nggak busuk. Bodoh pemangolu nang busuk. Bodoh dokter nababat tasuk kubur be kira-kira bodoh baron. Ya bisa. Tapi kalau dokter di atas segala dokter kita percayai, kita taati, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kira-kira waktu Yesus mau menghidupkan orang mati hari itu, perlukah 1 minggu? Tidak. Udah busuk loh 4 hari.
Perlu 4 hari Tuhan Yesus menghidupkan orang mati itu? Tidak. 1 hari? Di Yohanes 11 ayat 44 katakan, Lazarus keluar. Dia nggak pakai kata nama Yesus karena itu dia sendiri. Itu bedanya kita berdoa dengan Yesus. Kita berdoa pakai dalam nama Yesus. Kalau Yesus berdoa nggak pakai dalam nama Yesus, langsung aja. Apa yang terjadi? Lazarus langsung keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Sampai sekarang itu tanda tanya bagi. Ya secara jasmani, bagaimanakah orang bisa keluar dari kubur? Kaki dan tangannya masih terikat. Nggak usah dulu soal busuknya itu, karena udah bau kata orang banyak di sana kan. Begitu dibuka kuburnya, kata orang. Tapi Yesus bilang, Lazarus keluar. Jadi kalau orang Israel itu mati, itu kayak orang di sini agama seberang, dibungkus kain kafan. Pocong. Tapi katanya bisa keluar. Jadi bagi Tuhan ini saudara, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sukar. Bagi kita hanya ada yang sukar. Itu pun kata Tuhan. Matius 17 ayat 20. Tolong satu orang baca. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil baginya. Bagi siapa takkan ada yang mustahil? Bagi saya. Bagi saya dan saudara. Lihat itu, betapa hebatnya Tuhan menyertai kita. Sampai-sampai kalau kita katanya sungguh-sungguh percaya tidak bimbang, gunung pun bisa pindah, kita doakan. Terus takkan ada yang mustahil. Saya diajari Tuhan ini, salah satu syaratnya kita harus percaya kepada Tuhan. Itu bisa terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Satu lagi, jadilah sesuai dengan perkataan. Ke depan, jaga perkataan kita. Nampaknya rohani. Dia mabui malu begel leki. Tuhan bilang jadi seperti imanmu, jadi seperti perkataan. Ini ibu ini mau menghadap seseorang, iya kan? Supaya dapat sesuatu yang dahsyat gitu. Jangan terus loyo duluan, ya mah, iya kan? Semalam kita baru baca Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mazmur pasal 34 ayat 8 katakan, seperti yang saya kirim tadi pagi di grup itu, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Jadi kita ini akan selalu jadi pemenang, karena Tuhan yang besar menyertai kita lewat malaikat-malaikat. Haleluya. Di dalam ada Tuhan yaitu Roh Kudus, di sekitar kita malaikat Tuhan. Satu orang malaikat bisa membunuh 185.000 orang dalam satu malam. Itu ada di kitab 2 Raja-Raja ya, semalam. 2 Raja-Raja 10 ayat 35 ya. Kalau saya nggak salah. Nah, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Betapa dahsyatnya Tuhan menyertai kita.
Jadi sudah dua yang saya sampaikan. Supaya kita mengalami namanya kepenuhan Kristus, terobosan yang hebat, bukan kekristenan yang biasa-biasa. Pertama kita harus bertobat jadi domba, bukan kambing. Jangan suka nanduk Tuhan. Tahu cara nanduknya? Ayo dia ada Tuhan udah. Hidokon. Diberkati. Mana penyakitnya yang datang? Penyakit itu pun, saudara, bisa juga tanda saudara diberkati Tuhan. Si Ayub taat kepada Tuhan enggak? Orang yang saleh, tidak ada orang yang sesaleh dia katanya. Kena penyakit enggak? Kena. Apakah penyakitnya menjadi berkat? Tuhan ini unik dan suka-sukaku. Kalau saudara mau diajarkan Tuhan bahwa Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter, penyembuh di atas segala penyembuh, supaya saudara mengaku 100% bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh kita. Amin. Saudara harus diizinkannya sakit. Sebab saya sudah pernah melihat diri saya sendiri. Orang lain sudah ribuan saya doakan yang sakit sembuh. Macam-macam penyakit. Tapi ketika aku sakit hari itu batuk lama-lama. Dua kan gak sembuh kan? Sama seperti si Petrus. Sapu tangannya si Petrus. Bayangannya si Petrus bisa menyembuhkan orang-orang sakit sembuh. Seperti saya ada bayangannya, siapa yang kena bayangan itu sembuh semua yang sakit. Suruh maju ke depan gitu, dia lewat aja bayangannya, kan ada bayangannya, kena orang sembuh semua. Tapi ada duri di dalam dagingnya, tidak bisa. Paulus atau Petrus? Paulus ya? Iya. Sorry Paulus. Paulus itu sapu tangannya yang sudah bekas-bekas keringatnya dan mungkin juga dari hidungnya gitulah. Ditempelkan kepada orang sakit semua. Jadi kalau zaman Paulus jemaatnya sakit misalnya jauh-jauh, udah kirim aja sapu tangan. Di dalam nama Yesus carilah kau sembuh. Tapi duri dalam dagingnya nggak bisa sembuh. Saya saudara berdoa dan berpuasa supaya hilang. Mama kalau masih ingat waktu ada Pak Pendeta Bahara Tobi, batuk demam. Dan akhirnya saudaraku, saya bilang ke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan Tuhan kehebatan, bukan oleh kuat dan gagah. Kalau orang lain Tuhan saya doakan sembuh, Engkau Tuhan yang menjamah saya dan menyembuhkan saya. Seperti mertua Petrus yang sakit demam. Saudara tahu, sekarang kau istirahatlah kata Tuhan. Saya istirahat, bangun dah sembuh. Haleluya. Di situ saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan itu benar-benar penyembuh kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sakit, bukan Tuhan jahat. Tunggu dulu. Apalagi saudara yakin saudara tidak sedang berbuat dosa melanggar firman. Bisa saja itu ingin Tuhan menyatakan kuasanya lebih dalam. Seperti si Ayub, sakit dia koreng, sembuh kan? Sampai orang lain katanya enggak suka mendekat sama dia. Istrinya pun enggak suka mendekat sama dia. Udah gawat itu. Anak-anaknya mati semua, kambing dombanya, lembu sapinya dirampas orang, ada yang kesambar peti, hilang semua, habis. Tapi Tuhan ganti 2 kali lipat.
anaknya lahir lagi 10. Hartanya 2 kali lipat, hanya istrinya nggak jadi 2, tetap 1. Amin. Saudara, kalau diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, harus tetap 1 pasangan. Amin. Amin. Iya, jangan tiru-tiru yang lain. Itu berbahaya. Rumah boleh tambah. Rumah boleh tambah, Kendaraan boleh tambah. kendaraan boleh tambah, pasangan harus tetap 1. Haleluya. Haleluya. Iya. Jangan dibilang kalau sudah mampu apa nih? Mampu berdua adik. Wah, mana bisa berdua adik? Ya, itu orang itu deh. Kita lanjut lagi. Yohanes 10 ayat 27. Tadi sudah 2, sekarang yang ketiga. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Pertama tadi bertobat, jangan jadi kambing lagi, tapi jadi domba. Tanduknya dibelokkan ke belakang. Merendahkan hati. Yang kedua, mengikuti Yesus, mentaati Yesus. Jangan ikuti apa seleramu. Ini anak-anak muda, saya mau ingatkan. Ini pun Tuhan ingatkan. Jangan engkau lebih taat kepada Android daripada kepada Tuhan. Ya. Banyak anak-anak sekarang ini, kata Tuhan, durhaka sama orang tuanya gara-gara Android. Kalau dipanggil orang tuanya, apa jawabannya? Ntar mak, ntar pak. Saya bilang kalau entar gak jelas, sebulan lagi pun entar juga. Makan nak, antar mak, antar pak. Saya bilang perbaiki, 5 menit lagi mak. Jadi bisa dipegang. Baru sesudah 5 menit orang tua mengingatkan, nak udah 5 menit, harus keluar. Jangan kita sama dengan dunia ini. Ya, amin. Amin. Ini semua anak-anak bertobat. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tapi di bawahnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan diri. Kalau saudara lagi bermain, orang tua pun menghargai, tapi harus jelas, bilang berapa menit lagi. Itu minimal. Kami pun orang tua bukan mau otoriter. Bayangkan, udah lewat jam makan siang, udah jam 2. Makanlah, kita bilang, entar ini bisa sampai jam 10 malam. Jadi saudara harus bilang, nanti jam sekian mah, atau sekian menit lagi. Amin. Sebab begini, saya mau masuk ini lebih dalam. Ada firman Tuhan berkata, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Efesus pasal 6 kalau perjanjian baru. Perjanjian lama di Keluaran. Perjanjian lama dulu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Kalau saudara anak-anak mau panjang umur, hormati ayah dan ibu. Kalau saudara mau tahu salah satu cara menghormati ayah dan ibu, dengarkan apa nasihat orang tua. Apalagi itu sesuai firman Tuhan. Dengarkan apa perkataan orang tuamu, apalagi itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi
Tapi di perjanjian baru, kalau kita tidak menghormati orang tua, lebih dahsyat lagi. Efesus pasal 2 ayat 6 kalau nggak salah ya. Udah, dapat? Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Itu dia. Ini dikurang-kurangin. Bahaya. Ayat 3. Ulangi dulu 2 dan 3 berarti. Muda-mudi terutama baca buka ya. Efesus pasal 6 ayat 2 ini. Hati-hati. Walaupun orang tuamu gak bertobat, jangan hakimi, hormati. Haleluya. Haleluya. Saya diberitahu Roh Kudus ini. Banyak anak-anak saat ini, termasuk juga katanya anak Tuhan, durhaka sama orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, bahkan dia kehilangan berkatnya karena dia tidak menghormati orang tuanya. Melalui apa? Salah satu melalui Android. Setan sedang menggunakan Android untuk anak-anak supaya durhaka. Jangan mau, saudara. Amin. Lawan. Oke, baca sekali lagi. Semua muda-mudi, ya, muda-mudi, terutama muda-mudi yang belum berumah tangga. Ya, jadi kalau belum berumah tangga walaupun udah tua itu muda-mudi. 1 Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, Sony? Supaya kamu berbahagia. Supaya kamu berbahagia. Kalau panjang umur sudah ada di perjanjian lama, supaya lanjut umur, bukan? Saya juga anak. Setelah saya bertobat, saya bukan membangga-banggakan diri. Tapi dari 5 kami bersaudara, ya, saya selalu berusaha pulang kampung sekali sebulan untuk melihat mama saya. Sampai umur 84 tahun. Selain itu tinggal lagi di sini. Lebih lama dari tempat yang lain anak-anak. Ini istri saya. Maaf. Kadang pun saya, saudara, harus berat permisinya untuk sekali sebulan melihat mama saya. Karena memang banyak kesibukan ini. Tapi usahakan selalu hormati orang tua. Bukan berarti menghormati orang tua itu lebih daripada Tuhan, jangan. Haleluya. Salah satunya tadi, dengarkan apa perkataannya, turuti yang sesuai firman Tuhan. Haleluya. Jangan malah membuatnya kecewa, menyesal dia punya anak. Coba tanya hati nurani, menyesalkah orang tuamu punya anak seperti ini? Jangan sampai. Kalau itu yang terjadi, kata Tuhan, untuk engkau hidup berbahagia itu berat, apalagi panjang umur. Haleluya. Ini semua yang mendengarkan rekaman video ini di rumah, dengarkan. Hormati orang tuamu. Ikuti apa nasihatnya. Saya tidak sedang disuruh seseorang untuk menyampaikan. Roh Tuhan yang suruh. Supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Saya baru ingat ini sekarang. Salah satu kelebihan DN Sitorus, walaupun menurut kita itu orang yang takut Tuhan atau tidak, terserah. Apa ciri-ciri? Dia orang yang sangat patuh kepada orang tua. Haleluya. Apalagi kita orang yang katanya takut Tuhan, sempat nggak patuh sama Tuhan, sama orang tua, wah gawat. Apalagi orang tua itu ngomong yang sesuai
firman Tuhan. Berbahaya, saudara. Iya. Saya mau beritahu rahasianya. Kenapa gitu? Walaupun orang tuamu mungkin seperti saya peseknya. Iya kan? Jangan pandang soal bentuk fisiknya. Mungkin banyak kelemahannya, itu maksudku. Tuhan yang memilih dia untuk jadi orang tua. Bisakah kamu pilih siapa orang tuamu? Tabita, bisa kamu milih siapa orang tuamu? Ya bisa kan? Kenapa nama ibumu Esther? Karena Tuhan yang pilih. Hargai pilihan Tuhan. Dan sesuatu yang dipilih Tuhan, kita nggak menghargai, bahaya. Haleluya. Haleluya. Saran saya, siapapun yang mendengarkan rekaman ini dan kita semua, kalau ada selama ini, ya, kita sering mengecewakan orang tua, tidak dengar apa kata orang tua. Habis ibadah ini, selesai mendengarkan firman Tuhan atau selesai ibadah ini, jumpai orang tua, katakan, maafkan aku, Pak. Maafkan aku, Pak. Aku selama ini kurang ajar sama Mama. Aku selama ini kurang ajar sama Bapak. Kalau belum bisa dijumpai, doakan. Tuhan, aku minta maaf kepada orang tuaku. Sanggupkan aku, Tuhan, minta maaf. Walau sekarang aku belum sanggup, nanti Tuhan sanggupkan aku. Ada amin? Amin. Itu dia. Ada haleluya? Nah, itu. Yang terakhir, kita kembali Yohanes 10 ayat 27. Tolong Aslina ambilkan air minum dulu. Apa gelas? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang mau saya tekankan yang ketiga, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bahasa Batakna, akka biru-biruku. Apa katanya? Ditangion akka biru-biruku do suaraku. Ada amin? Amin. Sedikit lagi. Ini baru disingkapkan Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, aku udah puluhan tahun jadi pengikut Yesus. Aku udah puluhan tahun jadi orang yang berusaha takut akan Tuhan. Tapi kok hidupku begini-begini saja. Ada yang ngomong seperti di sini? Enggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan. Saya pun pernah ngomong seperti itu. Tapi biasa-biasa aja. Udah puluhan tahun Tuhan, hidupku kok gini-gini aja. Udah puluhan tahun aku mengikut Engkau Yesus, kok begini-begini aja. Saudara, kalau benar kita adalah domba dan Yesus adalah gembala kita, Yohanes 10 ayat 11 katakan Yesus itu adalah gembala yang baik. Bukti dia gembala yang baik, dia berikan nyawanya bagi saya dan saudara. Mungkinkah yang lain tidak dia berikan? Nyawanya aja udah diberi. Mungkinkah yang lain yang kita minta gak diberikan? Seharusnya tidak mungkin. Tapi hidup kita kok biasa-biasa aja, begini-begini aja, tidak menerobos. Saya mau beritahu, kita harus mendengar suara Tuhan secara pribadi. Itulah namanya perjumpaan pribadi. Ada haleluya? Haleluya. Untuk mendengar suara Tuhan itu, kita harus bergaul erat dengan Tuhan.
Itulah Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 25 ayat 14. Saudara boleh lihat. Jadi mendengar suara Tuhan itulah membuat kita menerobos. Suara Tuhan itu, saudara, harus ada secara pribadi untuk kita. Bahkan begini, saudara, Tuhan bilang. Nah, sambil ditunggu dulu ya, Mazmur pasal 25 ayat 14. Pekerjaan kita yang sekarang ini, usaha kita yang sekarang ini pun perlu kita uji kepada Tuhan. Karena dulu mungkin sebelum kita membuka usaha itu, kita belum tanya Tuhan dulu. Kita sudah buka. Tuhan, ngomonglah Tuhan. Apakah ini usaha yang kau kehendaki saya bangun? Jadi orang Kristen itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidupnya tidak emena masa digagak ursa, ana masa ima diulah. Orang buka kafe, kita ikut-ikutan buka kafe. Hari itu orang buka apa? Warteg. Apa? Warteg. Warung telekomunikasi. Semua buka di mana-mana. Sebelumnya orang buka apa? Oh, sesudah warteg. Air minum. Di mana-mana air minum. Terus warnet. Semua buka warnet. Kalau semua buka warnet, siapa yang main warnet? Tuhan itu ahli dari segala ahli. Di dunia ini sudah dibuatnya. Yang jago menggambar arsitek sekian persen, salah satu bapak ini. Yang jurusan bagian memasak sianu sekian persen dari penduduk dunia. Coba kalau semua tukang pakas. Buka pakas, susah pakas. Siapa yang pakas? Gak ada. Orang di pakas tempatnya aja lah. Jadi janganlah salah-salah melangkah. Ini ke depan ini ya. Karena yang lalu oke lah. Boleh kita uji lagi kalau kurang yakin ya. Kalau kurang yakin. Kalau kami udah yakin kan. Adalah pilihan Tuhan kita untuk membuka pelayanan. Itu satu. Yang kedua adalah kehendak Tuhan memang kita untuk jual. Itu udah hasil pengujian. Saudara, usahamu yang sekarang sudahkah itu hasil pengujian di kaki Tuhan? Tanya Tuhan dulu. Apalagi dari dulu begitu-begitu saja. Saya pernah ada kesaksian. Sebelum dia buka usaha, dia berpuasa dulu. Berhari-hari, 3 hari 3 malam. Akhirnya Tuhan bilang, buka. Apa yang dibilang? Akbar. Akhirnya maju. Tapi berikutnya dibuka lagi apa? Selain akbar. Abid. Mungkin gak ditanya Tuhan dulu, tutup. Saudara jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Ikutlah apa kata Tuhan. Dengar. Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegah
sebab Engkau besertaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap firman Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dusta. Yesus katakan, Yohanes 10 ayat 11, Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Itu maksudnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau nyawanya saja sudah diberikan, tidak mungkin kebutuhan kita yang lain tidak diberikan. Bahkan saya mau berkata, firman-Nya berkata, jauh sebelum dunia diciptakan, Dia sudah sediakan segalanya. Hanya kita kadang tidak taat. Kita kadang tidak bertobat. Yang ketiga, kita tidak mendengar suara. Saudara, saya diberitahu oleh Tuhan, 5-10 tahun ke depan akan ada lompatan terobosan di dalam setiap umat Tuhan yang beribadah di GKA Pemenang. Amin. Setelah selesai puasa berantai 80 hari nanti, saya sedang bernubuat akan ada hal-hal yang dahsyat terjadi di jemaat. Amin. Amin. Orang-orang biasa menurut dunia ini akan diangkat Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan saudara yang ada saat ini mendengarkan firman, saudara adalah salah satunya. Amin. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk mengangkat saudara, tapi Tuhan sedang berbicara saat ini. Itu akan terjadi. Amin. Siapkan hatimu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia firmankan, bahwa kita anak-anaknya akan jadi kepala bukan ekor. Amin. Tetap naik tidak turun. Itu akan terjadi dan pasti terjadi. Amin. Percayalah. Kedua, bertobat. Ketiga, dengarkanlah suaranya selalu. Untuk mendengar suara Tuhan, setelah engkau percaya dan bertobat, engkau harus bergaul erat dengan Tuhan. Engkau harus mau sediakan waktumu berlama-lama di kaki Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu kadang 1 jam belum berbicara, tetapi kadang segera Dia berbicara. Pengalaman saya, terkadang setengah hari Dia tidak berbicara, tetapi di akhir hari itu Dia berbicara. Itulah yang harus kita kejar, saudara. Amin. Kalau kita sudah dapat suara Tuhan tentang apapun yang mau kita lakukan, itu merupakan rema, firman Tuhan yang berkuasa mencipta dalam hidup kita. Sama seperti Petrus, ketika dia dapat firman Tuhan, waktu dia berjalan di atas air, dia tanya Tuhan, Tuhan, kalau Engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Firman Tuhan, datanglah. Itu adalah rema, firman yang berkuasa, firman yang menciptakan mujizat. Akhirnya Petrus berjalan di atas air, dan tidak ada orang selain Petrus, selain Tuhan Yesus, yang pernah berjalan di atas air. Maksudnya di atas air yang sangat dalam. Haleluya. Saudara pun adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Bukan hanya si Petrus yang ada di Alkitab. Mintalah tuntunan Tuhan, suara Tuhan terhadap apapun yang kau lakukan. Bahkan untuk 1 hari itu, engkau perlu menanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan. Jadi benar-benar hidupmu digembalakan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia tidak perlu diragukan, dan Dia tidak pernah diragukan, sebab Dia sangat baik.
Haleluya. Kita nyanyi lagu ini dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Aku di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Oh, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa, siapkan imanmu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dahsyat luar biasa. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka aku kenal, dan mereka mengikut aku. Bapa, biarlah kami dengan dengaran akan suara, agar kami tidak tersesat, agar hidup kami maksimal, agar kami Tuhan bisa memenangkan pertandingan di dunia ini dengan maksimal, sehingga hidup kami menerobos, tidak biasa-biasa. Amin Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Tapi firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami jadi kepala untuk nama Yesus dipermuliakan. Amin. Kami naik untuk nama Yesus dipermuliakan. Amin. Kami dipakai Tuhan untuk nama Yesus dipermuliakan. Bapa, siang hari ini firman-Mu yang Kau taruh di hati hamba-Mu, saya sudah sampaikan. Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman. Amin. Hamba percaya Tuhan, orang-orang yang meresponi firman-Mu akan mengalami terobosan, Yes Tuhan. mengalami lawan. Mereka akan jadi kepala bukan ekor. Mereka tetap naik, tidak turun. Mereka meminjamkan, bukan meminjam. Karena Kau sangat-sangat memberi keberhasilan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Terima kasih Bapak. Semua kami yang hadir saat ini, yang merindukan anak-anak kami bertobat, hari ini juga sesuatu terjadi. Yes. Amin Tuhan. Sungguh Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Sungguh Tuhanlah yang melakukannya Amin. bagi semua anak-anak kami. Mari doakan anak-anakmu saat ini.